Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ilham Ainur Rozikin dari kelas BAIJ akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu tentang manajemen kesiswaan. Di sini saya mengambil judul yaitu tentang manajemen kesiswaan terhadap hasil belajar di MI Al Kausar Indonesia Ponorogo. Baik, langsung saja. Dalam teori ini secara umum, manajemen dapat dipahami sebagai ilmu yang dapat mempengaruhi atau memberdayakan sumber organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau ditetapkan secara efektif dan efisien. Manajemen dapat didefinisikan pula sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan yang dilakukan. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah ini dituntut untuk peka terhadap kebutuhan dan kemampuan siswa. Selain itu, kepala sekolah sebagai manajer atau kepala di sekolah diharapkan mampu mendorong peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dan mampu membentuk manajemen siswa yang baik di sekolah itu. Terlepas dari itu, sekolah ini mengalami pergantian kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah tetap dituntut memiliki kinerja yang baik mengenai salah satu tugas menjalarinya, yakni mengenai manajemen kesiswaan. Dalam hal ini, penulis telah melaksanakan observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak sekolah yang terkait, yaitu dengan kepala sekolah dan pengurus sekolah sebagai bagian wakil kesiswaan. Orientasi siswa adalah kegiatan penerimaan siswa baru tentang mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan sekolah tempat siswa itu menempuh pendidikan. Dalam penelitian ini saya memerlukan data yang sifatnya jelas dan mendalam sehingga peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yang didasarkan pada rumusan penelitian yang menurut peneliti melakukan eksplorasi dalam rangka memahami dan menjelaskan masalah yang diteliti melalui hubungan yang inisiatif dengan sumber data. Baik, untuk hasilnya itu pengertian manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan atau pengelolaan peserta didik adalah suatu cara mengatur seluruh siswa mulai dari masuk sampai mereka lulus. Manajemen kesiswaan merujuk pada kegiatan pencatatan siswa sejak dari awal diterima, kemudian diberikan pembinaan dan berpikir pada terselesaikan proses pembelajaran serta menjadi alumni setelah selesai melaksanakan pembelajaran. Dengan demikian, manajemen kesiswaan adalah suatu cara pengaturan peserta didik mulai dari input, proses, output, dan menjadi outcome dari suatu pendidikan. Untuk hasil belajar sendiri yaitu dapat didefinisikan sebagai sumber atau sebagai sesuatu yang dapat dilakukan siswa yang sebelumnya tidak dapat mereka lakukan, sebagai cerminan dari kompetensi siswa. Hasil belajar adalah pola-pola perubahan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan sebagai hasil interaksi dalam pembelajaran. Hasil pembelajaran dapat dijadikan tolak ukur untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tujuan pembelajaran. Sebagai salah satu patokan yang mengukur keberhasilan proses pembelajaran, hasil belajar merefleksikan hasil dari proses pembelajaran yang menunjukkan sejauh mana murid, guru, proses pembelajaran, dan lembaga pendidikan yang telah mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Hasil belajar juga merupakan laporan mengenai apa yang telah diperoleh siswa dalam proses pembelajaran. Mengenai prinsip-prinsip manajemen kesiswaan, prinsipnya adalah sesuatu yang harus dipedomi dalam melakukan tugas. Prinsip manajemen kesiswaan atau manajemen siswa mengandung arti bahwa dalam rangka mengelola siswa, prinsip-prinsip yang dibutuhkan di bawah ini haruslah sangat dipegang dan dipedomi. Yaitu adapun prinsip-prinsip manajemen kesiswaan yaitu
Salah satunya yaitu manajemen kesiswaan dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama atau mendukung terhadap tujuan manajemen secara keseluruhan. Yang kedua yaitu segala bentuk kegiatan manajemen kesiswaan haruslah mengembangkan misi pendidikan dan dalam rangka mendidik para siswa. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan-kegiatan manajemen kesiswaan haruslah diupayakan untuk mempersatukan siswa yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. Dan selanjutnya yaitu kegiatan manajemen kesiswaan haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan siswa. Kemudian kegiatan manajemen siswa haruslah mendorong dan memacu kemandirian siswa. Dan selanjutnya yaitu apa yang diberikan kepada siswa yang selalu diupayakan oleh kegiatan manajemen siswa harus fungsional bagi kehidupan siswa baik di sekolah lebih-lebih di masa depan. Mengenai ruang lingkup manajemen kesiswaan, kegiatan administrasi siswa dapat didaftari melalui gambaran bahwa lembaga pendidikan diumpamakan sebuah transformasi yang mengenal masukan atau input, pengelolaan di dalam transformasi atau proses, dan keluaran output. Dengan demikian, penjelasan administrasi siswa dapat diurutkan menurut aspek-aspek tersebut. Untuk pendataan kemajuan belajar siswa, keberhasilan, kemajuan, dan prestasi dalam pembelajaran siswa memerlukan data yang otentik, dapat dipercaya, dan memiliki keabsahan. Data ini diperlukan untuk mengetahui dan mengontrol keberhasilan atau prestasi oleh kepala sekolah sebagai manajer pendidikan di sekolah. Selanjutnya yaitu proses monitoring ya. Monitoring adalah suatu proses pemantauan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan suatu kegiatan, yakni manajemen kesiswaan. Kegiatan monitoring adalah suatu kegiatan memonitor atau mengawasi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Dalam hal ini difokuskan pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Kemudian untuk manajemen kesiswaan terhadap hasil belajar. Ya. Peserta didik merupakan komponen yang sangat berpengaruh dalam semua hal yang berkaitan dengan sekolah. Salah satunya peserta didik akan berpengaruh dalam eksistensi sebuah sekolah. Biasanya sekolah yang peserta didiknya tergolong banyak, maka pandangan masyarakat terhadap sekolah itu sangat positif. Dan sebaliknya, jika sebuah sekolah jumlah peserta didiknya sangat minim, maka sekolah tersebut akan dipandang negatif oleh masyarakat. Manajemen peserta didik tidak semata pencatatan dan peserta didik akan tetapi meliputi aspek yang lebih luas, yaitu dapat membantu upaya pertumbuhan anak melalui proses pendidikan di sekolah. Kemudian untuk peran manajemen kesiswaan terhadap hasil belajar. Peran guru sangat penting dimulai perencanaan sampai kelulusan atau alumni. Manajemen kesiswaan termasuk berperan salah satu substansi manajemen pendidikan, maka manajemen kesiswaan mendedukasi posisi strategis karena layanan sentral pendidikan baik dalam latar situasi persekolahan maupun yang berada di luar institusi persekolahan tertuju pada peserta didik. Nah, mungkin itu saja sedikit presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.